Saya Yanuar dari Cerita Kami. Sebuah renungan tentang Santo Yosef. Pada saat membahas Tuhan Yesus, seringkali yang kita bahas adalah Tuhan Yesus, Ibu Maria, para rasul, dan tokoh-tokoh lain. Kita melupakan Santo Yosef. Santo Yosef adalah sosok seorang bapak dari Tuhan Yesus sendiri. Dan seringkali terlupakan walaupun perannya sangat besar. Tanpa adanya Santo Yosef, Bunda Maria tidak mungkin bisa melahirkan Tuhan Yesus. Kita kembali pada zaman Santo Yosef. Pada zaman itu peraturan hubungan antara seorang lelaki dengan perempuan sangatlah keras. Jika sampai ditemukan seorang perempuan berhubungan dengan yang bukan suaminya, maka dia akan mengalami hukuman yang sangat keras. Dan hukuman itu bukan cuma diberikan kepada si perempuan saja. Yang pria juga mengalami hukuman dan mengalami stigma yang jelek di mata masyarakat. Santo Yosef memang didatangi oleh malaikat yang memberitahu bahwa anak yang dikandung Maria adalah anak dari Tuhan Allah sendiri. Namun bisa saja Santo Yosef memilih untuk meninggalkan Bunda Maria, memilih aman. Seringkali kita di zaman ini, jika kita menghadapi sesuatu, memilih jalan yang aman saja. Tetapi tidak seperti Santo Yosef. Dia terus berada di samping Bunda Maria, menemani Bunda Maria, hingga akhirnya Bunda Maria bisa melahirkan Tuhan Yesus. Itu merupakan perjalanan yang panjang. Bukan cuma harus menikahi Bunda Maria, dia juga harus menemani Maria. Perjalanan yang jauh ke Bethlehem, di mana dia tahu bahwa anak itu bukanlah anaknya sendiri. Mungkin terkadang ada rasa marah, namun Santo Yosef bisa melupakan, mengesampingkan semua itu dan terus melakukan kewajibannya. Setelah Tuhan Yesus lahir, sudah tidak terlalu banyak lagi cerita tentang Santo Yosef. Mungkin yang terakhir adalah saat Yesus ditemukan di bait Allah. Coba kita bayangkan, Tuhan Yesus menghilang di bait Allah dan orang tuanya harus mencarinya. Pada saat ditemukan, Tuhan Yesus berkata, "Aku berada di rumah Bapakku, mengapa engkau mencari aku?" Bagaimana seorang Santo Yosef, seorang ayah, mendengar anaknya sendiri berkata seperti itu. Bunda Maria bisa menyimpannya dalam hati, tapi mungkin Santo Yosef sebagai seorang pria bersungut-sungut atau bagaimana tidak diceritakan di Alkitab. Tapi yang pasti, Santo Yosef tetap melakukan kewajibannya sebagai ayah dari Tuhan Yesus. Teman-temanku sekalian, janganlah lupa berdoa dengan perantaraan Santo Yosef. Itu merupakan doa yang juga sama kuatnya dengan doa kepada Tuhan Yesus atau kepada Bunda Maria. Jadi jangan pernah lupakan peran dari Santo Yosef dan kita bisa berdoa melalui perantaraan Santo Yosef juga. Semoga bisa bermanfaat. Terima kasih.